Hai. Hai guys. Hai semuanya. Malam all. Udah makan? Udah, aku barusan makan. Ini mau live. Sehat, puji Tuhan, haleluya sehat. Kan gimana kabarnya? Kangen rumah sih. Kemarin habis konser. Malam terbang. Surbal, terboli. Hai Rara udah tidur belum deh kayaknya deh. Rara ini belum tidur guys. Ya sakit tenggorokan kan mantap. Ih ngomongin sakit tenggorokan tau gak sih? Aku kan kayak pas di lagu apa ya? Aku lupa pokoknya pas udah mau encore aja kalau nggak salah itu suaraku udah hilang tuh guys. Jadi pas udah mau encore suaraku udah hilang. Lebih hilangnya lagi tuh pas selesai show kedua itu suaraku hilang tau gak sih, aku mau ngomong aku nggak bisa rasanya, jadi kayak udah hilang. Tapi sekarang puji Tuhan udah balik, ini emang itu cuma sesaat doang kali ya, jadi kayak udah suara udah balik sekarang suaranya, malah kayak lebih baik dari sebelumnya karena nggak tahu udah nggak sakit aja, emang nggak sakit sih, cuma hilang. Aku kayak shock banget karena kan kayak aku nyanyi ya udah biasa aja gitu, nggak teriak-teriak kan, tapi tiba-tiba hilang, tiba-tiba banget. Aku kayak aku bingung banget. Capek enggak sih, aku nggak capek. Tapi kabar apa Rali? Kabar baik. Ada yang belum makan lah kocak. Cuma nggak di tempat biasanya, nggak apa-apa. Cerita yuk. Cerita apa? Aku bingung. Cerita apa? Oh, kalian ada nggak sih lagu yang kalian sukain banget kemarin itu? Aku sumpah ya, aku kemarin tuh semenjak kayak dengerin lagu-lagunya, aku tuh kayak jadi suka banget sama Sugar Rush sama Baby. Tuh aku suka, aku cinta, bye guys. Itu kayak enak banget. Terus ada satu lagu lagi nih guys, bentar apa ya? Mana ya, bentar guys. Sama Ima Para, sumpah aku suka banget. 3 lagu itu top aku sih. Sugar Rush, Baby sama Ima Para. Itu kayak enak banget. Sumpah Ima Para tuh kayak candu banget, aku suka. Aku suka banget. Enggak guys, soalnya tangannya itu bisa se-sharp itu, terus kayak kalau kompak tuh kelihatannya enak banget. Terus kayak bisa on beat, itu kayak keren banget menurut aku. Apalagi dengan crowd yang sebanyak itu tapi bisa tetap on beat, terus kayak bisa fokus gitu. Tangannya tuh kayak keren, menurut aku tuh keren banget. Jadi aku suka. Jadi menurut aku nggak ada yang jelek ya, lagunya ya selera masing-masing, tapi menurut aku tuh keren. Jadi kayak menurut aku nggak gampang sih, jadi keren aja menurut aku. Terus ini Junjo U19. Jadi inget gak sih terakhir kali pas Gen 12 bawain River pas di teater. Nah, udahannya tuh banyak banget yang komen. Kayak aku juga ngeliat kan kayak, oh nanti next Junjo U19 nih. Oke. Wow, abis itu aku nonton dong video Junjo U19 kayak gimana. Terus ternyata bener aja kita dapet Junjo U19 kan. Terus kayak itu kita pikir tuh nggak bakal dipakai yang scene lempar. Kita nggak tahu bukan lempar, yang scene yang diangkat itu kita pikir nggak bakal dipakai kan. Tetap dipakai. Terus ya udah, itu tuh sebenarnya itu nggak kebanting sih guys. Jadi kalau misalnya pas show mungkin kebanting karena ada
ada sesuatu gitu yang bikin kebanting. Tapi sama latihan tuh bener-bener pertama kali kita ngangkat Kimi aja tuh nggak kenapa-napa guys, tapi mungkin karena ada satu kesalahan pas show-nya jadi kayak gitu. Cuma pas kita tanyain Kimi lagi sih katanya keadaannya nggak kenapa-napa ya guys, tapi ya kita doain aja semoga beneran nggak kenapa-napa terus nggak ada efek untuk kedepannya ya. Tapi selama latihan tuh kita menurut aku lancar-lancar aja, terus kayak ya kita udah tahu gitu cara ngangkatnya, terus sampai dia turunnya gimana tuh kita tahu. Cuman mungkin karena nggak tahu ya dia ngerasa gimana, aku nggak berani ngomong juga karena yang ngerasain kan Kimi ya. Nanti coba kalian tanya sama Kimi, tapi kita udah nanya Kimi sih, kata dia nggak kenapa-napa. Terus ini yang menurut aku keren tuh Kimi sama Reiji tuh ini guys, apa dia ngapain ya, mereka kartul kan atau ngapain sih itu tuh keren banget menurut aku. Kayak nggak expect kayak, soalnya kan mereka semua pernah latihan kayak gitu bareng kan berdua kan, terus tiba-tiba mereka salto ya, nah terus mereka salto lagi, terus kayak keren banget menurut aku. Yang bikin keren tuh karena saltonya tuh pakai heels guys. Sebenarnya kan selama latihan kan pakai sepatu biasa ya, sepatu olahraga gitu-gitu, terus tiba-tiba pakai heels, jadi kayak aku yang deg-degan, sumpah aku sedeg-degan itu kan, karena ya gak tahu deg-degan aja. Coba bayangin aja pakai heels, apalagi lantai maksudnya lantai stage sama lantai tempat kita latihan atau ruang latihan kan beda ya. Jadi penyesuaiannya itu loh yang menurut aku keren, mereka bisa gitu. Aku takut banget sumpah guys, aku yang takut. Terima kasih Kak Vika mas badangnya. Ya kayak salah dikit jatuh, sumpah aku udah setakut itu karena serem banget, karena sepatunya kan juga bukan sepatu olahraga yang keset gitu ya, sepatunya kan pasti licin dong. Nah itu aku takut banget takut banget. Tapi untungnya puji Tuhan mereka gak kenapa-napa, terus jadi kayak seru gitu. Tapi aku suka dari Jinjou 19 tuh kayak pembawaannya sih, itu tuh atau aku sama Erin ngomongin terus karena pembawaannya enak aja gitu, gak yang harus apa ya, desak-desuk tuh enggak ya. Emang mungkin perpindahannya agak susah karena kita kan ramean ya, itu mungkin agak susah, tapi secara pembawaan tuh kayak enak aja gitu Jinjou 19. Terus yang bikin aku seneng selama latihan Jinjou tuh kan aku nomornya deketan sama Nala kan, aku mirror sama Nala, jadi aku sama latihan tuh aku latihan sama Nala terus. Jadi latihannya tuh maksudnya kayak kita latihan ekspresinya, pembawaannya tuh aku sama Nala terus, karena emang kita sebelahan. Jadi kalau misalnya selama kita lagi nggak di tes ya udah kita berdua kita latihan dulu. Makanya tuh kayaknya yang kalian ngeliat gak sih yang tweet Nala bilang kalau misalnya nggak ada Arali bla bla bla, itu kayaknya gara-gara itu deh. Soalnya sama persiapan konser tuh lagi-lagi aku sama Nala terus guys, kayak bener-bener nggak mungkin gak sama Nala. Jadi kita nyamain, terima kasih Kak Ikhwan sama Mas Batangnya, jadi kita samain samain nomor gitu-gitu tuh. Aku selalu sama Nala samain yuk gitu sebelum kita mulai, inget-inget lagi bareng-bareng, jadi gitu. Enggak, aku gak serem sama Nala ya, intinya gitulah. Itu kacak sih menurut aku, kayak ya udah pokoknya kayak ditakdirkan banget gitu harus sebelah gitu. Tapi nggak apa sih. Terus apa lagi ya, melon juice. Mari kita bahas tentang melon juice. Jadi melon juice tuh awalnya aku sebelumnya udah pernah liat melon juice kan, aku udah kayak pernah nonton video melon juice waktu itu. Terima kasih Kak Rahadi mas Batangnya. Jadi aku udah pernah nonton video melon juice waktu itu, terus aku pikir kayak wow, itu kayak kepalanya tuh kayak bener-bener ngebanting gitu ya. Aku kan kaget kan, kayak nggak expect aja gitu, padahal gerakannya menurut aku simple, tapi yang bikin keren tuh gara-gara kepalanya kan. Terus akhirnya kayak itu udah lama banget aku nonton melon juice tau. Terus udahannya terus kita main melon juice, aku ngasih kayak wah gimana nih gitu kan, karena emang menurut aku serem karena apalagi dari berdiri lompat, berdiri terus duduk berlutut ya kan, itu sih kayak aduh takut. Terus takutnya karena aku bingung aja teknik yang benar dari lompat terus berdiri langsung berlutut tuh gimana, karena kan nggak tahu ya tekniknya kan, jadi masih agak shock kayak mikir-mikir gimana caranya gitu kan. Tapi setelah diajarin ya pasti bisa lah. Terima kasih Kak Petir mas Batangnya. Terus ya udah akhirnya kita belajar terus lagu itu. Terus yang bikin seru kita nyamain ininya rambutnya guys. Kita tuh selama latihan kita tuh nggak dikuncir rambutnya. Biasanya kita selama latihan, kita setiap latihan tuh pasti dikuncir, entah mereka pada kuncir satu, kalau nggak dikepang gitu kan kita. Tapi selama latihan ini buat konser tuh kita nggak pernah dikuncir guys. Kita benar-benar digerai karena biar kelihatan gitu rambutnya selama kita melon juice. Terus aku seneng pas yang Canon yang ini guys,
yang terakhir yang dek 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 yang dek 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 itu tau gak sih? Jadi kayak kibasan rambutnya tuh kayak beneran kelihatan banget, jadi menurut aku tuh keren sih. Aku suka, jadi kayak aku bener-bener kayak kita tuh yang pokoknya kita ada Canon kan, pokoknya di Melanjut nih menurut aku banyak banget Canonnya, terus kita kayak nyamain terus, itu yang bikin seru sih. Serunya tuh kita bener-bener kayak bikin lingkaran terus, kita nyamain. Bahkan yang Canon yang gak sama kita pun semuanya ikutan, ngerti gak sih? Jadi mereka juga pelajarin Canon kita, jadi kita coba bareng-bareng, jadi menurut aku tuh seru banget. Kita saling ngoreksi satu sama lain biar Canonnya sama gitu-gitu, jadi seru banget, sumpah seru banget. Melanjut tuh bener-bener kayak seru, karena walaupun menurut mungkin orang-orang ngata kayak ya udah simple gitu gerakannya, tapi nyamainnya itu loh guys yang menurut aku agak susah. Terus kayak seru aja. Terus juga pas kita ngomong yang Melanjut, kalian juga ngejawabin tuh kayak itu yang bikin aku makin seneng, karena gak nyangka aja, maksudnya banyak banget yang lanjutin gitu loh, ikutan nge-shout out gitu, jadi seru aja gitu. Yang angkat Kimi tuh ada aku, Erin, Nala, sama Naila, berempat. Enggak sih, nggak pusing sih, ya udah kayak gitu aja, nggak pusing sih menurut aku. Terima kasih ke Happy Estetik Mas Batangnya, jadi seru sih. Aku ngangkat aku, Erin, Nala, sama Naila. Kita bisa kibasan satu ritme gitu. Nggak ada kita soalnya takut banget kalau soalnya Melanjut tuh kalau nggak sama tuh nggak enak gitu rasanya. Jadi kita bener-bener usahain banget biar sama ininya, kepala sama Canon tuh penting banget menurut aku. Terima kasih ke Titik Mas Batangnya. Dengkul aman, awal-awal tuh sumpah awal-awal tuh kan shock ya. Terima kasih kayak sama Mas Batangnya. Awal kan shock, kayak shock banget ini, kok ngeri banget cara turunnya. Terus kita juga kayak masih udah yang penting turun gitu kan, kita nggak peduli sakit atau enggak. Nah itu salah, makanya lutut kita awalnya agak gimana gitu kan guys, tapi sekarang udah enggak sih, semenjak latihan ketiga dan seterusnya itu udah aman. Terima kasih ke Hadi Mas Batangnya. Semenjak latihan ketiga dan seterusnya tuh aman, karena kita udah tahu cara biar lututnya tuh nggak kenapa-napa gitu, jadi udah aman sih guys sebenarnya sekarang. Kata Naila sakit ya. Memang iya. Aku sih biasanya sih, tapi aman menurut aku karena udah latihan terus-terusan kan, jadi kayak udah nggak kenapa-napa lagi. Ya sama yang nonton tuh kayak seru. Terima kasih Kak Ikman sama Mas Batangnya. Kayak yang nonton tuh seru banget ngejawabin kita guys, jadi tuh menurut aku tuh hal terseru, part terseru di Melanjut salah satunya itu sama pas kita Canon. Terima kasih Kak Ciluk Mbak Mas Batangnya. Enggak, Olin kan ada di depan, gimana dia ngangkatnya? Yang angkat tuh aku, Naila, Erin, Nala. Jujur aku takut banget sumpah, tapi kayak lebih takut yang diangkat sih sebenarnya. Tapi sumpah yang awal-awal mengangkat tuh rasanya kayak aduh, aku bener-bener kayak pressure banget, takut kenapa-napa kan. Kayak bayangin aja, kayak aku nggak pernah ngangkat orang kayak gitu, jadi kayak semuanya tuh takut banget. Kita berempat tuh kayak wah ini kalau dia sampai kenapa-napa, amit-amit gitu kan, kita kan yang kena juga kan, kita yang kayak gitu kan. Tapi untungnya kenapa-napa, puji Tuhan. Terima kasih ke Hadi Mas Batangnya. Tapi ya puji Tuhan, untung juga Fritzi berhasil lewat ya. Tapi itu Kimi lebih tinggi dibanding yang pas kita latihan. Kimi bener-bener badannya tuh kayak lebih tinggi dari sebelumnya, jadi menurut aku keren sih. Siapa deh. Terus apa ya? Ini sih pas opening, menurut aku yang seru tuh opening, karena awalnya pas awal JR aja tuh aku kayak apa ya, merinding tau gak sih guys. Kayak aku udah tahu sebenarnya udah dijelasin konsepnya gimana kan, jadi ya aku kayak tinggal nyaksin beneran sesuai konsepnya atau nggak. Terus kayak pas aku lihat tuh kayak aku merinding sendiri tau, karena ada
bagian kayak ini kan, kayak sirkus, terus kayak iya pokoknya ada show sebelum masuknya kan, terus ada kayak sirkus, terus ada yang nari-narinya juga, terus tuh kayak keren banget jujur. Itu kayak wow banget pertama kali ngeliat kakak-kakaknya, itu kayak goosebumps banget. Ini kan kakak apa sih namanya, kakak Jakarta Movie gak sih itu keren banget. Mereka tuh kayak aku bener-bener terpukau banget, mereka keren banget, sekeren itu. Terus kerennya juga ada bendera-bendera gitu, ada flag gitu, jadi kayak keren banget. Terima kasih Kak Thomas batangnya. Jadi ya udah keren aja openingnya. Terus yang seru, yang bikin seru tuh kayak pas masuk tuh kayak udah happy gitu, jadi kayak seru. Ingat ini show barunya keren, aku suka. Keren, aku suka, kayak ya keren aja. Oh iya, Lollipop aku nggak ambil guys. Awalnya tuh aku pengen ambil, tapi kayak aku bingung cara ngabisinnya. Aku juga nggak berani kan, kayak udah mau liburan malah nyari yang bisa membuat sakit, aku nggak jadi akhirnya. Terus aku ditawarin sama Nala apa Nacia ya, aku lupa, Nina deh kayaknya, aku lupa. Pokoknya mereka nawarin, akhirnya mau coklat, gak ada coklat strawberry, jadi kayak coklatnya bentuknya strawberry gitu. Tapi akhirnya aku nggak ambil juga karena aku takut sakit, jadi aku nggak ngambil. Jadi ya udahlah gitu deh. Korea yang suka terima kasih ke VPN aja motorsportnya. Jadi aku mau ngomong apa ya? Oh, Korea yang sulit. Menurut aku di lagu yang dibawain selama konser sih, pas udah dipelajarin gak ada yang susah sih guys. Jadi kalau dibilang sulit tuh ya enggak juga. Tapi kalau misalnya secara aku nonton, kalau aku nonton ya Uza kalau yang aku nonton Uza, menurut aku susah banget. Tapi keren guys, sumpah ya. Aku di belakang kan ada TV buat nontonin kan, kayak monitornya gitu, aku nonton. Sumpah kamu teh keren banget, kamu tuh Jessie sumpah keren banget. Mereka keren banget, aku suka banget. Aku kayak bener-bener kayak kita yang di belakang genre sebenarnya nonton di belakang, kayak kita nggak berhenti teriak-teriak sumpah, karena masa keren itu. Jadi kita kayak sumpah keren banget. Jadi seru, gak tau, aku suka banget. Kayak aku pengen nonton lagi, boleh nggak sih? Keren banget. Sedang menunggu Secret Camp. Aku kayak nggak banyak di Secret Camp. Terima kasih Kak Rija mas batangnya. Sumpah kakak-kakak itu keren banget. Aku kayak apa ya, nggak tau, kayak bangga aja gitu bisa dance bareng mereka. Kayak off air juga, kalau misalnya aku dapat sama kakak-kakaknya tuh kayak aku seneng banget guys. Apalagi aku kadang tuh dapat koreo yang sama kakak-kakaknya juga, kayak misalnya tuh lagi on air dapat Rhapsody, terus aku kayak ada gerakan sama kakaknya tuh kayak aku bisa sama kakaknya tuh kayak bangga banget, tau gak sih? Jadi kayak bisa nontonin mereka aja di panggung yang segede gitu, terus kayak ngeliat mereka semua perform tuh kayak keren banget. Jadi nggak tau, seneng aja guys. Jadi sebagai adik tuh kayak kayak aku sebagai adiknya kayak ngerasa keren aja gitu. Semoga nanti adik-adiknya Gen 12 bisa merasakan hal yang sama kepada Gen 12. Karena keren aja gitu. Ini kan diceritain sama siapa sih soal ini? Gen 13 kita gini-gininya itu diceritain sama siapa? Udah ada yang ngomong ya? Tapi siapa dulu nih yang ngomong nih? Udah banyak yang ngomongin belum? Kalau belum aku gak mau cerita. Tolong dia, tapi ya bye. Oke. Delin sama Trisha. Delin mau udah pasti cerita guys, ya udah deh.
Aku nggak mau cerita baik-baik juga sih, ntar kalian jadi denger dari sudut pandang yang lain juga ya. Aku takutnya terlalu sharing terlalu banyak, nanti kalian juga bingung kalau misalnya sudut pandang kita beda-beda kan. Jadi aku intinya aja, jadi intinya apa namanya ya, kita bagi-bagi kamarnya, nggak semuanya Gen 12 karena Gen 12 kan lebih banyak ya jumlahnya. Jadi emang kita bagi-bagi sama Gen 13 kamarnya, ada yang gitulah pokoknya. Terus aku pasangannya sama Mikaela, dan kalian tahu sendiri dia lagi ulang tahun pas tanggal 15 itu ya kan, kalian tahu kan. Nah terus aku terpanggil lah oleh kakak staff, kakak JOT-nya manggil aku kayak, Adali boleh nggak minta tolong gitu kan. Aku bilang minta tolong apa kak gitu kan, karena aku suka sama Mikaela kan. Terus kakaknya minta tolong, boleh nggak nanti tolong bantu prank Mikaela gitu katanya. Aku kayak, hah prank apa? Aku takut kan nanti aku dikira kayak gimana lagi, aku nggak berani doang. Terus akhirnya dijelasin Mikaela ulang tahun, terus boleh minta tolong nggak prank dia, karena kakak staffnya ini mau datang sama teman-teman Gen 13 yang lain ke kamar aku sama Mikaela, mau surprise dia. Aku kayak, oh ya udah oke, aku bantuin. So kayak selama GR aku takut ini beneran kagak sih, soalnya kan udah malam juga ya. Aku nggak tahu sih kan diceritain tentang itu, kan udah lumayan malam ya, udah waktu orang istirahat sebenarnya. Jadi aku nggak yakin mereka beneran mau ngeprank. Terus akhirnya aku tanyain lagi ke kakaknya, kak ini masih mau nggak gitu kan. Katanya iya nggak apa gitu. Terus aku kayak, oh ya udah. Akhirnya di kamar aku ngomong sedikit banget sama Mikaela kayak, Mikaela nggak apa, kamu mau beres-beres dulu aja kok, gini. Akhirnya aku panik, ini kok teman-temannya belum ada yang muncul, kakaknya juga nggak ada ngabarin aku. Akhirnya untung salah satu temennya tuh datang, salah satu Gen 13 datang ke kamar aku tanya kuenya mana gitu kan. Terus bilang, hah nggak tahu, belum ada gitu. Aku kayak, lah terus gimana, aku bingung dong, kayak aku nggak ngerti apa-apa, aku nggak dikomunikasiin apa-apa, aku jadi kayak bingung sendiri. Terus akhirnya aku suruh lah, aku bukan suruh, aku ngapain ya, oh aku pura-pura angkat telepon. Jadi aku bilang ke temennya ini, ke temen Gen 13 ini, kamu tunggu di sini dulu aja ya, aku bilang angkat telepon dari mami aku gitu kan. Aku bilang kayak ke Mikaela sama temennya, Mikaela bentar ya, aku mau angkat telepon dari mami aku dulu. Aku langsung telepon kakak staffnya, langsung kayak, kak ini gimana, kita jadi nggak gini. Katanya iya jadi, kamu ini dulu aja gini. Aku kan makin panik dong, ini ngepranknya gimana, masalahnya teman-teman aku udah masuk kamar, aku sama Mikaela sendiri. Terus kayak, aduh gimana, aku nggak ngerti. Itu temennya tuh si ini guys, si Mayra yang masuk kamar duluan. Ternyata dia juga nggak tahu mau surprise ini gimana. Akhirnya aku pusing, karena aku, aduh gimana nih surprise ini, yang katanya udah masukin teman-teman kamu sama Gen 13 ke kamar aku dulu. Lah ini gimana cara masukinnya? Terima kasih Kak Aldi Rizky Indrawasinya. Terus udah dong, akhirnya aku telepon ke Nala, nah masuk kamar aku dong, ajak yang lain juga, ajakin 13 gini. Aku telepon Levi, Nina, Kimi, Deli, pokoknya semuanya aku teleponin. Aku chat satu-satu kayak, kamar aku dong gini, kita mau ngeprank. Mereka banyak yang belum tahu karena aku nggak berani kasih tahu kan. Kalau ngasih tahu takutnya mereka udah mulai ngeprank duluan, ntar terlalu gimana, aku takut kan. Akhirnya aku ngasih tahu ini buat ngeprank gini, kakak staffnya minta tolong kita buat gini. Ya udah, akhirnya aku jelasin, aku cepet banget jelasinnya karena nggak ada waktu kan. Terima kasih Kak Aldi Rizky Cendrawasinya. Udah, akhirnya aku telepon kayak, ayo cepetan gini. Akhirnya mereka kumpul. Sebelum kumpul masuk ke kamar, aku briefing lagi di depan lorong kayak, nanti kalian pura-pura aja ya masuk, mukanya murung aja, bilang kita mau di briefing soalnya tadi kita gini, kita ditegur soalnya kita gini. Aku bilang kayak gitu kan. Terima kasih Kak tuh Mas Batangnya. Terus bilang kayak gitu katanya, wah oke. Aku ngomong itu ke semua orang yang di lorong. Terus akhirnya udah mereka masuk. Akhirnya aku bertemu dengan kakak staffnya ini sama dua anak Gen 13, si Gia sama siapa? Aku lupa, pokoknya aku ketemu 2-3 orang, aku lupa. Pokoknya aku ketemu kan intinya. Udah, akhirnya kak mana kuenya? Terus koreka masih dicari lagi. Udah aku panik banget, aku nggak ngerti ini gimana. Karena yang masuk kamar, Nala, Trisha, Levi, udah pokoknya semuanya udah masuk kamar. Tinggal aku doang yang di luar sama 3 anak Gen 13, kalau nggak salah ya. Terus disitu ternyata aku udah masuk kan. Aku akhirnya ngecek ke kamar lagi dulu. Aku ngecek kayak, kalian tunggu sini dulu ya, soalnya kakak staff yang ini mau ngomelin kita nih gara-gara tadi kita gini. Kalian jangan gini ya, tunggu dulu aja, katanya dia bentar lagi masuk gitu kan. Akhirnya aku keluar lagi, aku bilang aku mau jemput kakak staffnya dulu karena nggak tahu kamar kita. Udah aku panik, ini kuenya kagak bisa.
terima kasih Kak Aldi Rizky Motorsportnya. Udah kan, akhirnya aku nggak tahu siapa yang ngeprank. Akhirnya aku bilang ke kakak staffnya, kak, kakak masuk dulu aja, omelin dulu aja Mikaelanya, aku yang pegang kuenya sama anak-anak yang lain, aku bilang gitu kan. Kata dia oke. Akhirnya diomel-omelin lah, kakaknya terus keluar. Aku pikir itu udah boleh masuk kan. Olin bilang aku mau di-queuein sama dia buat masuk kapan, tapi Olin kagak ngechat, aku jadi panik dong, ini kapan masuknya. Soalnya sebenarnya kita disuruh tidur guys, tapi jadi kita masih ngeprank. Jadi gini, terima kasih Kak Aldi Rizky Mas Batangnya. Terus ya udah, akhirnya aku juga bingung. Akhirnya kakaknya keluar lagi bilang itu lagi diomelin tuh sama Nala tuh gitu. Oke, abis dia diomelin sama Nala deh. Akhirnya aku bilang ke kakaknya, kak yaudah deh aku aja yang omelin gitu kan. Karena kelamaan anaknya kagak nangis ya aku bingung dong. Akhirnya kata kakaknya yaudah kamu aja masuk. Akhirnya kuenya dipegang sama beberapa Gen 13 sama kakak staffnya. Akhirnya aku masuk, aku bingung nih mereka bahas apaan, kayak udah pada diem, udah sunyi, cuman Nala doang yang ngomong kan. Aku kayak aduh aku nyeletuk apa nih abis ini nih. Tapi Nala udah sempat ngomong ke aku dia mau ngomelin tentang Mikael tentang apa. Nah makanya di situ tuh aku langsung nyeletuk aja, aku pura-pura so tau aja, pokoknya aku langsung nyeletuk. Pas aku nyeletuk juga pada diem lagi, aku kayak hah, aku salah ngomong kagak ya. Terus kayak kagak ada yang ngerespon. Terus ya udah, akhirnya pokoknya kita balas-balasan terus lah. Nala ngomong, aku ngomong, terus bener-bener kayak pada diem semua. Terus kita makin bingung, akhirnya aku udah panik, aku chat kakak staffnya, udah kak masuk aja deh, udah bingung ini gimana. Terus ya udah, akhirnya kakaknya masuk, udah surprise, udah selesai. Soalnya aku bingung guys, ini tuh aku mau ikutan marah dari awal, tapi kan aku bantu nyiapin ininya ya. Jadi aku nggak bisa ikutan ngomel, aku juga ngomel ya seadanya aja, yang aku tahu aja. Aku bingung, jadi ya udah, aku bingung banget. Terus ya udah, nanti kalian dengar dari sisi si Mika aja ya, kalau dia udah bisa cerita-cerita, kalau dia udah bisa live, jadi kalian lebih tahu juga di sisi dia gimana. So kurang lebih di aku kayak gitu, karena aku yang dimintain tolong kan, jadi kurang lebih kalau di aku dari awal kayak gitu, cerita dari awalnya. Mungkin kalau misalnya bagian Delin sama siapa tadi udah cerita, Trisha ya, mungkin mereka ceritain di bagian kamarnya dong, bisa di kamar kan. Ini aku ceritain dari awal kenapa bisa diomelin, nah kayak gitu kurang lebih. Ya gitulah, aku juga bingung guys. Terima kasih Kak Alka Petir Motorsportnya. Jadi emang awalnya aku cuma ngasih tahu ke Nala doang, karena ya biarin aja Nala yang marah-marah. Kalau dimarahin semua Gen 12 kan kasihan ya, aku juga nggak tega. Nanti dikira kita gimana banget, aku nggak berani. Akhirnya ya udah Nala aja yang ngeprank. Tapi kakak staffnya bilang masukin aja itu semua Gen 12. Aku kayak ya udah, akhirnya aku kasih tahu. Terus aku kasih tahu juga, akhirnya nggak ada kakak staff yang mau ngomelin kita, aku gituin. Aman aku gituin. Terus apa ya, nggak tahu, aku juga marah-marah nggak bisa banyak, aku marah-marah gitu doang. Terima kasih Kak Febrian aja, terima kasihnya. Aku bukan dalangnya guys. Aku kan dimintain tolong. Aku kan menjalankan apa yang dimintakan tolong oleh kakak staff, ya nggak apa-apa dong. Lagian nggak apa sih, itu bikin kesan juga. Terus kayak dia ada cerita-cerita ke aku juga. Tapi nanti kan dengar dari sisinya dia aja ya. Aku nggak berani ceritain di sini juga. Tapi dia setelah di prank, dia ada ngobrol-ngobrol juga sama aku gimana perasaannya, gini. So aku udah kasih tahu juga, maksudnya nggak ya, pokoknya aku udah kasih tahu sesuatu juga ke dia. Jadi aku seneng juga sih dia bisa ngerasain kayak gini, maksudnya di sini. Jadi ya gitulah, dia begitu. Seru sih menurut aku, cuman ya aku jadi takut. Terima kasih Kak Iwan Mas Batangnya. Ya gak tau, aku takut aja guys, karena kan maksudnya ngobrol juga baru ngobrol gimana, latihan juga baru latihan satu lagu kan yang bareng kan. Aku takutnya terlalu gimana kalau kita terlalu galak juga, takutnya dikira beneran, aku kan gak enak. Apalagi kalau misalnya mereka lagi capek, terus kayak emosinya lagi nggak stabil, terus kita omelin walaupun itu prank, takutnya mereka kepikiran gitu kan, takutnya itu beneran gimana. Aku jadi kayak aduh takut gitu kan. Makanya sebisa mungkin nggak terlalu gimana, maksudnya aku nggak tahu guys, aku nggak di tempat pas dia lagi diomelin, jadi aku takut. Aku cuman baru ada tuh pas aku ngomong, kayak pas aku masuk aku langsung ngomong, udah nggak di ngomong lagi, bener-bener langsung diem gitu, cuma Nala doang nyelotok sekali terus udah. Jadi aku kayak salah ngomong gak ya gitu. Aku juga udah minta maaf sih ke Mikaela, takutnya dia kenapa-napa kan. Aku udah minta maaf mewakili semuanya.
Takut gitu sih. Tapi seru guys. Yang galak mah sebenarnya Nala tuh nggak galak-galak banget kok, emang actingnya aja emang jago dia mah. Kalau Trisha kan emang kalian ngeliat aja di setiap MC-nya kayak gimana sih Trisha mukanya, coba. Dia mah gemes-gemes sinis, tau gak sih? Dia mah gemes, esnya sinis si Trisha. Cuman ya gitu aja, emang suara dia apalagi kan berat ya suara Trisha ya, jadi kayak makin menambah keseramannya gitu menurut aku ya. Terus jadi kayak apalagi kalau misalnya dia tuh nggak senyum, Trisha kalau udah nggak senyum tuh emang galak guys mukanya, tapi itu lucu. Dia tuh aku tahu banget kalau dia nggak senyum tuh dia sebenarnya nggak segalak itu sama Trisha tuh. Kalau sama aku misalnya dia nggak senyum ya, dia lagi diem lagi, aku nggak tahu dia lagi bete apa gimana, pokoknya lagi diem aja. Terus pas aku samperin dia ceritanya masih mukanya masih flat gitu ya, itu padahal tuh dia nggak kayak gitu guys. Oke, Trisha tuh lucu banget sumpah, malah menurut aku dia lebih lucu kalau mukanya flat, karena ya kayak Trisha aja, ntar udahan ntar dia bisa ketawa-ketawa sendiri ya gitu tau. Emang Trisha tuh kayak gitu, jadi aku nggak ini sama Trisha sih. Lebih ketengnya masa sih. Cerita apa lagi? Nggak ada cerita apa-apa guys aku. Bentar. Halo, maaf. Tadi aku sedang mengecek sesuatu, guys. Maaf ya, I'm back. Yaudah sih gitu aja, guys. Tapi nanti kalian coba dengar dari sudut pandang yang lain ya. Itu kan dari aku, nanti kalian dengar aja dari yang lain kalau mereka mau cerita. Cuman karena udah terlanjur diceritain, aku juga takutnya ntar kesannya kayak kita galak gitu. Enggak, kita nggak galak kok. Aku mau ceritain dulu kenapa kita bisa kayak gitu. Jadi jangan cap kita galak guys. Aku mau ceritain aja awal mulanya kenapa bisa kayak gitu. Terima kasih Kak Ikono Mas Batangnya. So kan dari dua sudut pandang doang kan. Terus kalian udah ngecap kayak, wah Trisha galak ya, Trisha galak. Aku kan takut ntar dikira dia bilang galak. Enggak kok, Trisha gak galak guys. Jadi ini aku mau ngasih tau aja kayak gimana. Enggak, aku gak bisa galak. Aku gak marah gimana kok. Yang acting galak tuh Nala menurut aku, karena dia yang biasa friendly tiba-tiba galak tuh kayak sebenarnya tuh lucu sih. Jujur aku beneran nggak takut kalau ngeliat dia galak karena emang kocak aja jadinya. Ya nggak tuh kocak aja sama Nala tuh kayak nggak bisa marah. Nala tuh kayak nggak bisa marah pernah, cuman kayak nggak pernah yang ngomelin orang, ngerti nggak sih? Dia kalau marah ya udah marah biasa, nggak ngomelin. Jadi itu kocak sih. Aku kalau ngeliatin Nala marah tuh kayak ketahuan banget dia bohongnya tuh, ketahuan banget si Nala. Jadi ya gitulah, jadi ya kocak aja. Tapi aku nggak marah kok. Enggak, Nala nggak mukul guys. Nala nggak mukul. Enggak, aku nggak suka marah-marah juga. Kemarin juga aku juga marah dikit banget. Enggak, itu nggak marah sih, itu kayak lebih kayak nggak tahu deh. Itu kok kan kasih tau aja ya kalau Nala udah cerita cara dia marah gimana, nanti aku kasih tahu cara aku marah gimana. Maksudnya aku marah gimana ke Mika waktu itu. Kalian kalau misalnya tau dari Nala marahnya gimana, nanti aku ceritain punya aku. Kalian lihat dulu dari Nala gimana. Dan Mami udah. Gue mau dari aku dulu. Pokoknya ya intinya aku nggak marah. Aku nggak yang kayak kamu gimana sih? Enggak, aku kayak gitu. Karena kenapa Nala bisa marah? Karena Nala yang dirugiin, ceritanya gitulah. Secara nggak langsungnya gitu. Jadi Nala tuh marah gara-gara Nala yang dirugiin, gara-gara Mika ini digituin ceritanya. Makanya Nala yang banyak ngomong gara-gara itu.
Nah itu, kalau aku kan gak dirugiin apa-apa kan, aku cuma mempertanyakan aja kenapa bisa terjadi, terus kayak iya kayak kenapa bisa terjadi, kenapa nggak ada tanggung jawabnya gitu-gitu, aku gitu-gitu doang. Aku nggak marah guys, aku lebih yang kayak gitu. Aku nggak marah gara-gara emang gak ada sangkutannya sama aku cuma mempertanyakannya kenapa nggak bisa tanggung jawab gini gitu-gitu doang. Karena nggak ada urusannya sama aku, jadi aku nggak marah gimana banget, takutnya terlalu mencampur gitu. Ntar dikira kita terlalu gimana, jadi ya udah. Ya nanti live bareng lagi sama Nala ya, soalnya emang yang tahu banyak Nala sama aku guys awalnya. Nanti kita live lagi nanti kapan-kapan sama Nala ya. Jadi Nora mau cover lagu apa sih? Enggak. Iya nanti aku live sama Naya. Jadi aku marah nggak keluar tanduk guys, aku keluar sayap. Terus kayak udah sih, gitu-gitu aja sih. Kayak nyuruh lagi Fritzi yang marah, aku bingung gimana caranya buat biar Fritzi yang marah. Saya pasti disegani juga sih, tapi kalau Fritzi kayak marah lebih ke ngasih tahu sih menurut aku. Selama ini dia kayak gitu soalnya, lebih ke ngasih tahu. Terima kasih Kak Rizky Cendrawasinya. Maksudnya menurut aku semua orang pasti pernah bete, di antara kita pasti pernah bete. Marah pun kita punya cara marah masing-masing, jadi ya udah, nggak kaget juga sih. Maksudnya yang kelihatan banget di depan game basket. Hah? Apa tuh maksudnya? Jadi kalau marah ya gimana ya? Kayak marah, ya gimana guys? Ya kayak marah. Konteks yang marah bete tadi ada nggak yang kelihatan banget di depan gitu kan? Ya kelihatan, apalagi yang anak biasa, yang anaknya biasanya senyum terus, yang biasanya kayak nggak bisa diem, pecicilan gitu ya. Sekalinya marah atau bete ya kelihatan mereka pasti bakal diem banget. Terus cara ngomongnya beda. Terus jadi kayak mereka bilang ya udah terserah, tapi dengan ekspresi yang kayak ya udah kayak marah aja gitu. Jadi ya kelihatan sebenarnya anak-anak yang biasanya ceria terus tiba-tiba kayak gitu tuh kayak kelihatan. Itu pasti yang paling kelihatan kayak gitu sebenarnya guys, karena ya paling ketebak aja gitu. Salam buat waifu Levi ya. Oke. Rally tolong ya. Oke. Sip, udah ketemu. Oke, see you. Pasrah ya, nggak bisa ngeliat ekspresi marahnya. Ya kayak gitu kurang lebih lah. Makasih Kak Febrian aja menurut sportnya. Ya kurang lebih seperti itu guys. Cuman kayak ya udah sih. Terus kayak selama ini kita kan GR malam ya. Kita GR gitu-gitu sama malam kan. Terus kita kayak gimana nih cara biar ngebangunin mood, karena pas lagu awal kan kayak wow so happy gitu kan. Terus kayak aduh gimana nih cara kita ngebangunin mood, kalau mau bercanda juga kita nggak tahu konteks bercanda apa nih, masa tiba-tiba kayak ngeletok bercandaan, kayak males gitu kan denger. Akhirnya yang bagian aku kan ada sisi kanan kiri kan pintu masuknya, yang bagian aku ini ada beberapa orang, terus kita bingung kita ngapain ya sambil nunggu gitu kan. Akhirnya kita ini kita rame-rame Gen 12 kita ini main We Listen and We Don't Judge. Jadi kita selama nunggu tuh kita main gitu, terus kayak itu menurut aku kocak aja sih, kita selama itu kayak nunggu. Terus sempat di videoin juga, nanti kalian lihat ya, semoga masuk di behind the scene sih. Itu bukan di secret camp soalnya,
semoga nanti ada di behind the scene dan lain-lainnya ya. Itu selalu kocak sih menurut aku, sempet di videoin tapi aku nggak tahu juga sampai mana videonya. Itu menurut aku kocak ya, doa aja semoga dimasukin ya, karena itu nggak tahu tuh kocak aja guys, banyak hal lucu yang ada di ini behind the scene ya, soalnya seru-seru pokoknya, banyak banget. Siapa paling serem kalau marah di Gen 12? Nggak tahu guys, pokoknya kita kalau ada yang marah kita pasti kayak ngerasa kayak takut. Aku tuh bener-bener kalau misalnya yang marah tuh kayak, jujur kalau misalnya Gen 12 ada yang marah tuh aku nggak berani yang kayak langsung kenapa gini, karena tergantung orangnya ya. Kalau orangnya yang butuh disamperin pasti aku samperin. Kayak beberapa tuh yang aku sering samperin tuh kayak siapa ya, yang menurut aku butuh disamperin tuh kayak misalnya Nina gitu, aku tanyain kayak kenapa gini. Tapi kalau misalnya beberapa juga yang menurut aku lebih baik didiemin dulu, aku liatin dulu, itu tuh ada juga beberapa yang aku ya udah aku liatin aja, tapi aku tetap aku ajak ngobrol kayak normal, ngerti nggak sih? Jadi aku nggak memperlihatkan kalau aku tuh kayak panik gimana karena takut apa ya, makin merusak suasananya gitu loh. Pasti aku ditanyain mereka bakal kayak nggak apa-apa, itu pasti sering kan pasti tahu kan dua tipe temen yang kayak gitu. Nggak tau, kalau Nina aku emang seneng nyamperin dia sih, mau dia lagi sedih, mau dia lagi senang, mau dia lagi marah, pasti aku samperin, karena ya kayak aku ngerasa kayak dia lebih baik disamperin aja dibanding didiemin. Jadi beberapa karakter kan pasti kan tahu lah ya, karakter teman-teman kan pasti tahu kan. Nah itu kayak gitu, makanya aku butuh pengamatan kepada teman-teman aku tuh biar kayak gitu. Makanya kadang tuh ada apa ya, kayak aku sebenarnya nggak tersinggung sih, tapi kalau misalnya temen aku ada yang lagi kenapa-napa ya, misalnya di Gen 12 ada yang lagi kenapa-napa, terus ada yang bilang kayak udah jangan diinin dulu, bukannya aku so tau, tapi kayak aku udah pernah nanganin dia yang lagi posisi kayak gitu. Kalau aku nggak nangin, aku jadi kayak kasihan sendiri kan, dan aku ngerasa dia lagi butuh, tapi karena dijauhnya jadi kayak nih gimana dong, masa aku nggak nolongin dia mau sendirian kan, kayak takut juga kan, jadi beban pikiran kan. Apalagi kita lagi udah mau momen tertentu yang harus dijalani dengan happy gitu, aku kayak bingung harus ngapain jadinya. Jadi ya gitulah guys, aku juga bingung. Enggak kok, kita nggak sering marahan guys, tapi kan kalau misalnya orang capek, kita kan nggak bisa ngomong ya emosi orang. Aku yakin sampai orang dewasa juga pasti sering kayak gitu kan. Maksudnya kayak capek kerja terus kayak diganggu dikit pasti kayak aduh rasanya kayak stres banget, ini kenapa sih orang berisik banget gitu, rasanya pengen nonjok gitu kan. Itu pasti sering terjadi guys. Maksud aku kayak ada yang kayak gitu, apalagi kalau masih anak-anak, apalagi guys emosinya kan masih belum bisa menangani diri sendiri dengan sepenuhnya gitu kan, masih mencari caranya gimana kalau misalnya ya gitulah. Aku juga bingung guys, kan masih anak-anak ininya, jadi kayak masih cara menghadapinya masih sulit juga, jadi nggak bisa nyalahin juga kalau orang emosi itu gimana. Tapi kita pasti usahain kok, kalau ada yang udah mulai nih kelihatan capek nih, pasti kita kayak bantuin buat bangun moodnya, entah kita ajak ngobrol. Kalau nggak itu yang kita main ini Listen and We Don't Judge gitu, itu kayak bener-bener abis kita main itu kita langsung happy banget sumpah. Terus udahannya pas udah mau show kita malah pengen main itu lagi, tapi kayak udah jangan kita serius dulu, kita jangan main ini dulu. Jadi kayak ada caranya, pasti ada caranya biar kita tuh nggak ini lagi guys. Makasih Kak Haji Mas Patangnya. Jadi aku bersyukur aja sih Gen 12 punya caranya sendiri buat bisa nge-build up kita lagi gitu, biar lebih semangat, biar bisa ngebantu satu sama lain gitu pokoknya. Jadi aku senang aja. Yang mungkin orang nganggap kekanak-kanakan, mungkin dia malah bisa ngerangkul kakak-kakaknya gitu, bisa ngerangkul kayak teman-temannya biar nggak sedih lagi tuh. Banyak yang kayak gitu guys di Gen 12. Jadi aku senang banget. Paling memorable ya, kalau menurut aku itu selama JR sih, selama latihan, karena nggak tau, itu menurut aku paling seru karena kita di situ kayak banyak belajar, banyak perbaikan tuh di situ. Jadi kita menyempurnakan gitu loh selama JR, terus lebih banyak, menurut aku lebih banyak quality time-nya di situ tuh. Kita nggak terlalu yang rushing atau yang gimana kan. Kalau show kan cuma sekali jalan ya, jadi banyak yang kayak aduh buru-buru, jadi kayak nggak banyak momen yang bisa dinikmati, bukan dinikmati sih, kayak lebih dirasakan gitu. Jadi kayak udah kayak harus jalan cepet, gak boleh lama gitu, jangan sampai lelet gitu selama show. Jadi nggak terlalu berasa gimana kecuali pasti udah di stage-nya ya. Tapi menurut aku yang bener-bener kayak ngerasa seru banget tuh pas JR, karena dari pagi sampai malam itu kita full bareng-bareng guys. Jadi
di situ tuh kita nyamain mulu detailnya, chemistry-nya kita samain. Jadi menurut aku seru banget selama JR tuh. Makasih Kak Hadi Mas Batangnya. Terus Ripka lagi ngomong bahasa isyarat. Demi apa sih? Ya lucu banget, keren. Ya nggak tahu, seru aja sih menurut aku Gen 12 tuh. Makasih Kak Biva sama Mas Batangnya. Tolong nih Ripka live diem aja. Kenapa? Kalian lagi apain Ripka itu? Masa Ripka tiba-tiba begitu? Kami duluan, ayo mau nugas. Oke, semangat. Mungkin dulu sama Gen 13 kemarin kalian malas. Makasih ya. Semoga kita keren terus Gen 12, Gen 13. Lagi makan jadi diem Ripka. Oh. Tahu deh, seru. Kalau kamu lagi butuh gimana nih? Hah? Butuh apa tuh? Aku tidak mau mengulik ini sih kepribadian Gen 13 dulu, karena kita baru bertemu dengan modal latihan doang kan. Aku juga nggak tahu kepribadian mereka secara ya kayak kalau misalnya kita ngobrol secara biasa itu gimana gitu. Aku kan kurang tahu juga ya. Jadi aku tidak mau berspekulasi sendiri dulu sih, kayak oh ini kayak gini dari pandangan aku ini gini dulu. Nanti ya guys, kalau misalnya aku udah mulai ngobrol, udah mulai kayak latihan yang daily sama mereka, mungkin nanti aku baru bisa kayak oh ini seru banget tahu gini. Karena takutnya kan pasti ada perubahan karakter yang awalnya karena masih canggung, masih segan, jadi belum banyak ngomong kan berbeda ya. Kalau kita udah ngomong, udah banyak ngomong, udah deket, udah sering bareng, itu kan pasti berbeda. Takutnya kalau aku udah ngasih tahu sekarang, nanti kayak kesana kayak beda banget gitu pas udah deket. Jadi kayak mendingan nanti aja. Kalau udah tahu kan nanti aku bisa bilang kok, oh padahal dulu dia tuh kayak pendiam, tapi ternyata sekarang asik banget gitu kan. Aku baru bisa ngomong gitu kan. Kalau sekarang aku ngomong dulu, kelihatannya nanti kayak yaudah sifat mereka bakal gitu doang gitu. Kasih Bang Maher JKT48 show-nya. Ya pokoknya gitulah guys intinya. Nanti ya kalian sabar ya, nanti aku cerita kok pasti. Gak mau sabar, harus sabar. Tapi first impression ya ada, cuman ya gak gimana banget. Ya udah kayak mereka anaknya baik-baik aja, maksudnya mereka semangat gitu kalau latihan gitu paling gitu doang, karena emang nggak banyak ngobrol guys. Itu sih kenapa nggak tahu jujur, aku nggak bisa ngecek lagi aku kayak gini. Gimana dong, masih template ya? Iya, selalu masih kayak gitu doang. Aku juga bingung ngomong gimana. Mereka baik kok guys, mereka semangat. Kata Erin, Ekin kayak bebek. Itu dia nyari temen aja guys, biar kalian gak ngatain si Erin doang bebek, enggak. Emang Erin ngomong gitu ya? Aku gak tahu lah Erin ngomong kayak gitu di live, seriusan banget. Gak tau deh, itu mah dia random, udah biarin aja guys. Ripa ngomong-ngomong, itu kayak dia lagi ngambek deh. Coba kalian bujuk dulu. Belum selesai makan Ripka tuh kan. Ya kan sabar guys, kan ada bang harus bersabar. Terima kasih Kak Febrian aja, Mas Batangnya. Udah makan belum? Aku udah sih. Ngantuk guys, kenapa? Curhat aja nggak apa guys. Aku kadang kalau misalnya lagi gabut aku pasti baca tau. Aku misalnya lagi bengong ya, misalnya latihan aku duduk nih, terus kayak bingung nih mau ngecek apa ya, kayak aku udah nggak tahu mau ngecek apa lagi, pasti aku bukain X kalau nggak DM. Jadi kan kalau mau cerita aja. Kayak dari kemarin aku bacain kayak persiapan kalian, kayak selama SSK, persiapan kalian mau datang konser gimana, yang rumahnya jauh dari lokasi gitu-gitu. Jadi kayak aku bacain juga guys.
Jadi ya seru kok. Taichan lagi enggak, aku nggak makan taichan guys, I'm so sad. Tapi enggak sih, aku juga senang. Jadi aku makan kayak sop gitu. Yang sate kacang enggak, tapi aku doyan juga sih sate kacang, cuman sate kacang enak. Baru suka lagu JKT apa nih? Hah? Maksudnya aku lagi suka lagu apa? Itu tadi aku udah ngomong, aku suka Sugar Rush, Baby Baby Baby, sama tadi apa? Imapara. Apa yang kamu suka dari DM aku? Aku suka cara ngerekapnya. Itu kayak semua kayak bukan emosi sih, tapi secara perasaan sama iya, secara perasaan sama apa yang udah kamu lewatin tuh aku ngerti gitu dari semua pesan yang kamu kasih, walaupun itu banyak sih, banyak banget sih screenshotannya, cuman kayak aku baca yang terbaru juga udah aku baca kok. Gimana pas perform Melanges dan latihannya? Gak gimana-gimana, seru aja. Yang Andrew kocak banget. Siapa yang mau end live kocak? Yang aku curhat apa? Ini banyak yang baru masuk deh kayaknya, jadi kan nggak tahu ceritanya. Tapi aku sudah bercerita guys tadi. Ya kurang lebih ada di cerita aku sih. Itu banyak banget, apalagi yang soal ngeprank itu baik banget ceritanya, udah kayak dari awal sampai ending, tau gak sih aku ceritanya itu kayak sebanyak itu. Kayak semuanya aku udah ceritain, cuman ya itu kalau dirangkai dalam kata-kata kayak gitu, tapi kalau misalnya secara langsung ya aku nggak contohin juga gimana, cuman ya kurang lebih kayak gitulah. Ripka lagi bad mood kah? Enggak, Ripka nggak bad mood pasti guys, itu emang biar ada sesuatu aja mungkin. Aku nggak tahu guys, dari tadi dari kapan gitu dia tweetnya udah aneh nggak sih ketikannya? Nggak tahu sih jujur, aku tadi sempat ngeliat. Oh iya, terus aku sempat nontonin TikTok kayak kalian lewat gitu kan, kayak yang nonton tuh ini yang nonton pada bawa KTP pink, KTP anak, itu kan beneran kayak masih KTP pink kah? Aku kaget banget sumpah, kayak banyak ternyata yang megang KTP pink. Kayak ini seriusan kalian emang masih KTP pink atau udah KTP biru tapi punya KTP pink dulu apa gimana? Aku kaget tau gak sih. Terus kayak oh iya kemarin siapa yang dapet frisbee aku udah sempet nonton sih, tapi guys sedih banget, frisbee-nya kayak agak smudge gitu, padahal aku udah tulis, sedih banget, jadi kayak nggak gitu kelihatan, so sad. Terus aku pikir udah kayak oh ini bakal nge-stay gitu setelah beberapa hari, tapi mungkin karena bahannya ya, karena bahannya jadi kalau diusap jadi pasti gesek, cuma kayak so sad. Tapi aku seneng sih nulis kayak gitu, kayak lucu aja.
Kemarin ikut main fashion show bareng Kinder Bosco. Maksudnya? Maksudnya apa tuh? KTP Pink emang ada, kayaknya nggak pernah tahu. Ih, berarti belum ada pas kamu. Aku udah ada. Nggak sih, lagi itu baru ada pas aku umur berapa tahu guys? Kayak aku masih kecil juga. Kayaknya. Aku kemarin nulis apa ya? Aku nulis ini tahu kode Morse, terus aku kasih kayak rumus gitu. Terus aku juga ngasih kayak ini tabel periodik, kalau kalian lihat itu ada. Nggak ada rumus kimia, itu tabel periodik aku tulis. Kalau nggak salah. Sama rumus matematika, aku nggak ada nulis rumus kimia. Kalau 17 boleh bikin KTP Pink lagi? Nggak boleh nggak sih? Kalian sedih nggak dapet KTP Pink? Padahal kokwet loh. Tapi lucu banget sumpah, aku nggak expect karena awal aku tahu yang punya KTP Pink, aku cuma tahu 1 orang doang yang punya, 1-2 orang. Tiba-tiba kayak banyak banget yang ngomong kayak, ini beneran nggak? Kayak agak shocky sih sebenarnya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kan masih muda, ya kan? OTS KTP apa sih coba? Aku juga punya tapi nggak diajak, bohong kata Naila. Itu kartu member Ariel kah? Enggak, enggak, kocak banget. Surat terbuka deh buat Ariel. Kalian nggak mau bikin kartu ini kah? Kartu penanda kalian kah? Buat anggota-anggotanya bikin kartu, terus nanti ditaruh di lanyard. Jadi kan kalau kemana-mana pakai lanyard terus pakai kartu pink. Ih, keren banget tuh. Warna pink lagi ada bunganya nanti. Ih, keren banget tuh. Keren banget. Tolong disampaikan ya. Iya, pakai lanyardnya ada. Kan tuh ada nggak sih? Tapi warnanya nggak pink nggak sih waktu itu? Tapi kalau mau bikin yang volume 2-nya sih nggak apa-apa ya. Karena kan udah mau tahun baru. Nah, pas banget pas ini tahun baru launching nggak sih? Wow. Sebelumnya kan hitam nggak sih? Ya nggak sih, lanyardnya hitam kalau nggak salah. Kita bikinnya yang pink sekarang. Terus nanti kartunya pink. So cool. Pas tahun baru launching guys. Aku belum lihat yang volume 2 sih dari yang lain. Jadi kalau kalian mau volume 2 duluan sih ya keren sih kalau mau. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa guys. Ini karena ini sangat mengganggu liburan kalian takutnya. Soalnya takutnya kalian nggak bisa libur dengan nyaman ya. Jadi nggak usah, nggak apa-apa. Kasian. Iya, nanti pas melihat Anggit bawa ini, aku anggota dari Aralia. Keren. Tapi kalian kalau misalnya mau ini, enggak, nanti aku mau desain punya aku sendiri. Nanti aku kalau meet Anggit, nanti kalau aku beneran bikin ya, semoga aku beneran punya tenaga dan kekuatan dan kepintaran untuk bikin lanyard sendiri. Nanti aku akan pakai pas meet Anggit juga. Doakan ya. Kalau kalian bikin, aku usahain aku bikin juga sih. Tapi aku akan membedakan, cuman aku bakal sama-sama ada pinknya. Ntar aku kasih logo kalian juga pasti. Tapi ada bedanya, biar kita ada bedanya nanti guys. Tapi nanti saya nunjukin, ih karennya oi. Mau, tapi aku pengen bikin versi sendiri biar ada bedanya. Jadi kita sama-sama effort guys. Jadi kalian gak kerja sendiri, aku juga mau. Di Pick Me bener ya elah, enggak. Ini kan biar ada effortnya akunya. Biar kan ntar aku tetap masukin logo kalian, aku tetap masukin logo Ariel, tapi posisinya ntar aku bedain biar nggak sama-sama punya kalian. Iya, jadi kelihatan pemilik taman bunganya. Ih, kerennya. Iya, nanti tolong kasihin ya ini logonya yang HD-nya tapi. Oh nggak mau, masa aku yang desain kan tinggal cetak. Parah. Aku
bikin versi hijau sih warna pink guys biar lucu kan, kita kan awal dari KTP pink kok jadi warna hijau. Yang gak masuk fanbase gimana? Ya masuk dulu makanya, ayo kita masuk lah. Tuh kan nggak jelas deh tuh, lihat tuh nggak solid nih, nggak kompak nih. Tuh lihat aja warna ungu, warna oranye, biarin aja biarin kita liatin aja biarin. Baru juga kemarin kelas udah masuk nih. Iya, lagian siapa suruh nggak masuk, siapa suruh nggak mau daftar, udah dibuka loh. Tapi nggak apa kan dibikinnya masih nanti. Aku nggak bilang bikin sekarang juga, kasihan sumpah, aku nggak enak sama kalian, siapa tau kalian mau liburan. Jadi kalian bikinnya nanti aja pas awal bulan, kan lagi masih ada waktu sebelum meet and greet gak sih? Kayak lumayan ada waktunya, menurut aku lumayan, walaupun mungkin pencetakan bisa, aku nggak tahu sih pencetakan biasanya berapa lama sih? 1 bulan nyampe nggak sih guys? Aku nggak tahu sih jujur, tapi kayak ya nggak usah secepat itu bikinnya. Siapa tahu nanti Arena mau open mem lagi, siapa tahu. Oh my god. Okay, I'm back. Ya siapa tahu kita lanjut dulu karena berhubung masih bisa ya. Jadi selama siapa tahu kan tahun depan awal tahun untuk memulai sesuatu yang baru, mereka membuka lagi untuk mendapatkan orang-orang yang baru, kan kita nggak tahu. Siapa tahu ya. Siapa tahu. Kan lucu guys. Jangan merusak schedule katanya. Maaf ya, aku minta maaf. Betul kan ada schedule apa, kok aku nggak kasih tahu sih? Kan tidak menganggap aku ya, kasih tahu. Ih, parah banget aku nggak dikasih tahu lagi tuh, lihat aja tuh. Aku udah nggak diajak lagi tuh. Dress code VC dong. Oh my god guys, kalian mau dress code apa? Iya, aku lupa ngomongin. Kalian mau dress code apa? Aku sebenarnya kepikiran satu dress code sih, tapi aku nggak tahu kalian mau atau enggak. Nggak mau jersey basket. Sana nggak berapa sih? Berapa hari lagi guys aku VC? Minggu ini ya? Hari Sabtu nggak sih? Sabtu ini? Oh my god. Aduh. Apa ya guys? Aku nggak mau spill, tapi kayak kalau aku warna biru. Kalian terserah mau pakai apa, tapi aku warna biru. Tapi harus rapih. Oke? Jadi kalian mau pakai warna apa terserah, yang penting rapi, harus serapih itu, nggak boleh pakai kaos, nggak boleh pakai hoodie, oke? Kalau nggak rapi dihukum, iya ntar dihukum. Jangan pakai kaos, dibilangin yang rapi, nggak paham. Aku bikin invitation aku kasih jam aku VC, terus aku bikin dress code, aku tulis dress code-nya harus warna bebas tapi harus formal gitu. Gitu lah guys. Dikira lagi lamar kerja. Iya. Pakai baju sekolah boleh nggak? Baju sekolah tuh kemeja nggak sih? Kalau kemeja boleh deh. Baju batik boleh nggak? Boleh.
Balik sekolah ya boleh, bebas, yang penting rapih saja. Oke. Aku bingung outfit apa terus mau yang baju, tapi kamu pakai kemeja mulu. Jangan kemeja, pakai baju warna pink gimana? Sarung, bebas deh kayaknya deh. Aku bingung guys ngomongnya nih guys nih. Udah bingung nih, aku bingung nih. Enggak, aku nggak pink, aku warna hitam nanti. Nggak sih, aku belum tahu guys. Aku belum tahu ntar pakai baju apa. Kalian maunya aku pakai baju warna apa guys? Jangan hitam nanti gelap tuh shoot ya. Udah bawa center aja deh. Nggak guys, nggak boleh ya. Tapi aku nggak mau warna hitam lagi guys. Aku pernah pakai warna hitam putih tapi aku kayak kurang suka, kayak nggak aku gitu. Jadi aku mau coba warna-warna lain. Kemarin itu aku warna biru, terus aku pengen ganti-ganti warna. Nggak tau, kayak seru aja nyobain warna-warna yang cocok di aku. Tapi aku nggak mau biru lagi, nanti aku ganti guys. Kalian tunggu saja. Aku udah ada list yang pengen aku pakai sih bajunya, tapi aku masih kayak nyari-nyari gitu mau yang mana. Nggak mau spill sekarang. Ya udah deh, ya kan. Hitam nih, katanya tadi kan nggak mau hitam. Aku tidak mau spill sekarang karena itu keren, jadi aku nggak mau spill sekarang. Jadi formal ya, iya VC jadi ya formal. Warna hijau pasti. Apanya warna hijau? Kayak tema Natal aja, buat apa? Buat ini VC. Ide menarik, tapi kan nggak semua orang merayakan. Aku nggak enak guys kayak gitu. Aku tidak enak kalau misalnya aku nyuruh kalian pakai baju tema Natal. Ya udah deh, warnanya aku tentuin. Warna hijau. Nggak deh, aku nggak tahu guys, karena aku sendiri belum tahu pakai baju apa, tapi aku rapi bajunya yang penting. Aku udah tahu bakal konsepnya gimana, tapi aku rapi intinya. Aku sendiri bakal warna biru, jadi kalian kalau mau ikut warna biru nggak apa-apa, yang penting rapi. Tapi kalau kalian mau pakai merah hijau juga nggak apa-apa sih. Kalau kalian suka rela mau pakai warna merah hijau gitu nggak apa-apa. Tapi aku sendiri bakal pakai warna biru, jadi kalian kalau mau pakai biru juga nggak apa-apa. Yang penting rapi. Awas ya. Iya, aku biru. Tapi tau gak sih guys, aku selama konser kemarin tuh aku nyariin kalian tuh susah. Aku udah kayak selama perform pun kalau di pinggir tuh kan lebih gampang nyari kalian. Aku kayak di mana penghuni taman bunga, aku kayak dicariin tuh nggak ada gitu. Tapi ada yang manggil aku sih, terus jadi kayak aku nengok gitu. Tapi akhirnya aku menemukan beberapa sih, cuman kayak nggak banyak yang aku temuin. Cepio lagi live guys. Gimana kalau kalian nonton live Cepio, aku end live gimana? Oke, setuju ya? Oke, kita bacain top gifter. Oh my god, kita bacain top gifter. Setuju nggak? Aku tidak mengusir sih sebenarnya sih, tapi kayak tidak ada salahnya kan. Sebentar ya guys, aku mau mengecek sesuatu. Sebentar, wait, aku mau ngecek sesuatu.
guys. Oke. Baiklah, nomor 10 ada Kak Abi Faisal, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Atwa, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Happy Aesthetic, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Ciluk Babal, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Aka Petir, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Ikonung Hayat, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Rahadi Prasetyo, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Bang Maher, terima kasih Bang Maher. Nomor 2 ada Kak Febrian Aja Titik, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Aldi Rizky, terima kasih banyak Kak. Aku tadi tidak terlalu jadi ya nggak tahu apa sih namanya, aku nggak jadi ngecek sesuatu karena tadi udah bisa, jadi yaudah. Bye, jangan lupa nonton live yang lain. Makasih ya, bye bye.